hadis Anas ini memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya kita mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka kita tidak akan menyakiti orang lain. Kalau kita menginginkan kebaikan pun demikian, orang lain juga menginginkan kebaikan. Oleh karena itu, hadis ini menjadi perenungan buat kita bersama untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kecintaan yang Nabi ajarkan demikian adanya. Sehingga apa? Kalau kita membayangkan ketika tumbuh rasa suka, rasa ukhuwah di antara kaum muslimin, maka kira-kira kita kuat atau enggak Pak kaum muslimin? Kuat. Ketika rasa saling mencintai ini kuat dalam jiwa kita, maka hadis Nabi SAW tadi yang di awal sampaikan, umat Islam seperti buih, maka kita akan kembali kuat lagi. Kenapa kok umat Islam sekarang seperti makanan yang enak yang diambil dari kanan dari kiri? Karena kita sekarang tadi Rasulullah SAW menyampaikan ada penyakit wahan dalam jiwa kita, cinta dunia yang berlebihan dan takut akan kematian. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia, tidak. Justru kekayaan dunia ini, justru harta yang melimpah itu idealnya dipegang oleh orang-orang beriman. Ya, kalau orang beriman pegang uang, orang soleh pegang uang, kira-kira ada manfaatnya nggak Pak? Manfaat. Anak yatim disantuni gitu ya, yang sekarang lagi viral bos JNE gitu, JNT apa JNE itu? Ya, ternyata mualaf, dua orang dermawan yang sudah bangun puluhan masjid itu dan sebagainya. Ini harta di tangan kaum muslimin ini sangat luar biasa, dan kita boleh dianjurkan berdoa untuk apa? Untuk menjadi orang yang kaya dan dermawan. Tapi ada sahabat yang memilih hidupnya pas-pasan, memilih hidupnya tidak suka dengan kekayaan dan lain sebagainya. Ya, Abu Dzar itu memilih hidup sederhana. Bahkan pernah menasehati Muawiyah, seorang gubernur yang kaya raya. Sang gubernur ini kemudian dinasehati, kemudian Abu Dzar ini bertanya ke rakyat, "Wahai rakyatku, pemimpin kalian kaya, gimana nih?" Tanya-tanya ke warga ada yang protes. Maka dikirimlah surat kepada Utsman, "Wahai Utsman, ini Abu Dzar mengganggu stabilitas negeri kami," katanya. Maka Utsman menulis surat kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kembalilah ke Madinah." Karena Abu Dzar ini parameternya sederhana, Pak. Hidup di zaman Nabi, orang yang begitu sangat sederhana. Berbeda dengan sahabat Muaz bin Jabal, ya, yang menganugerahkan kekayaan yang luar biasa. Parameternya berbeda. Tapi bukan berarti kita yaudah umat Islam jadi orang yang miskin saja. Tidak. Kalau ada peluang jadi orang kaya, kita jadi orang kaya. Biar apa? Biar problematika umat ini selesai. Ya, biar orang-orang Islam yang membutuhkan kita selesaikan semuanya. Kita sedih kadang-kadang apa ya, stigma yang muncul di kita ini, orang Islam itu identik apa? Ini orang-orang Barat tulisnya demikian. Miskin, ya. Kemudian mereka jauh dari pengetahuan. Kita patahkan itu semua. Kita ke depan jamaah sekalian, ke depan untuk anak-anak kita. Kita sudah mulai mendoakan bahwa anak-anak kita nanti akan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang memiliki peran di dunia maupun di dunia ini. Boleh kita memimpikan anak-anak saya menjadi ini dan itu. Muawiyah pernah saya kisahkan, ketika masih kecil dipegang pundaknya oleh seorang ulama di kampungnya, "Wahai ibu, anakmu ini nanti menjadi gubernur di tempat ini." Apa kata sang ibunda? "Tidak. Tapi anakku, aku persiapkan menjadi khalifahnya kaum muslimin." Ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Misri dalam bukunya Ashabul Rasul begitu. Sang ibunda mencetak anakku menjadi pemimpinnya kaum muslimin seluruh dunia, bukan hanya untuk gubernur. Jadi enggak kira-kira Pak? Jadi beliau pernah menjadi khalifah Muawiyah bin Sufyan. Muhammad Al-Fatih, ya, penaklukan Konstantinia. Orang mengenal beliau tentang penaklukan yang begitu luar biasa. Tapi ada suatu saat doa, ada riwayat mengatakan ayahandanya, tapi di satu sisi ada pendapat mengatakan gurunya di pinggir kali bercerita kepada anak ini, "Wahai anak, lihatlah di negeri seberang itu Konstantinopel, negeri Konstantinia. Maka engkaulah nanti akan menaklukkannya." Umur 22 tahun beliau menaklukkan Konstantinia, menaklukkan Konstantinopel. Yang sebelum itu dalam buku tentang Daulah Utsmani itu, beberapa perjuangan untuk menguasai Konstantinia ini berulang-ulang tapi selalu gagal. Akhirnya berhasil adalah Muhammad Al-Fatih. Doa orang tua nggak sembarangan Pak ya. Punya mimpi. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa itu, kalau
kalau untuk urusan ilmu ya, jangan kecil mimpinya tapi besar. Kan kita sering mendengar ada anak-anak pengen sekolah ini, bapaknya mematahkan semangat. Uang dari mana ya? Atau ada misalkan, anak nanti kamu lulus STM udah kerja aja lah kayak yang lain. Padahal masih ada peluang lain. Kira-kira kalau mimpi bayar gak Pak? Hah? Bayar gak mimpi itu? Gak bayar. Kenapa kita tidak punya mimpi yang besar? Kayak anakku lulus SMA, kamu cari beasiswa, kamu kuliah, Bapak Ibu doakan. Bisa gak kira-kira? Bisa. Tepat, mungkin pernah saya kisahkan ya. Hari Kamis pekan ketiga bulan yang lalu ya, ketika jadwal hari Selasa pekan keempat ketika saya mengisi di salah satu kantor di Jakarta. Saya dari stasiun Jatinegara, saya naik Grab. Saya biasa ngobrol. Sehat Pak, sehat. Motor bagus nih Pak, NMAX itu Pak ya. Kayak NMAX itu besar. Itu dia Pak. Saya Februari ngambil motor, Maret Covid. Saya di PHK. Jadi ya itu Pak, kolek. Akhirnya saya naik ikut ojol. Oh gitu ya. Saya tanya, anak berapa? 4. Kata 4 Pak anak saya Pak. Sudah sekolahnya selesai Pak? Belum Pak. Yang pertama lagi magang. Di mana Pak? Swiss. Anak pertamanya jurusan hubungan internasional UGM. Anak keduanya teknik kimia UGM. Yang ketiga matematika UNJ Jakarta. Yang keempat SMP. Kok bisa luar biasa begitu Pak? Saya juga nggak tahu Mas. Tapi ketika anak saya daftar UGM masuk, dia ngasih surat biodata orang tua, saya kasih tulisan pekerjaan orang tua ojek online. Ternyata dari kampus ada kebijakan memberikan subsidi. Anak saya satu semester hanya bayar sekitar 2 juta. 6 bulan sekali hanya 2 juta. Besar atau kecil Pak untuk ukuran UGM? Kecil, bisa. Dalam hati kecil saya semakin kuat keyakinan saya, nasihat guru saya, mencari ilmu itu bukan urusan uang, tetapi urusan azam atau tekad yang kuat. Tekad yang kuat Allah berikan jalan. Anak yang kedua ternyata sama. Anak ketiga dapat beasiswa. Jadi serba mungkin ya Mas sekalian. Yang kadang-kadang tidak pernah kita doakan saja Allah kabulkan, betul nggak kira-kira Pak? Pernah nggak Bapak doa punya rumah dulu waktu masih bujangan? Nggak kepikiran. Pikiran kita apa? Punya tabungan banyak. Kerja di Jakarta tabungan banyak, pulang. Ini rata-rata bujangan begitu dulu doanya. Setelah menikah berbeda lagi orientasinya. Kasihan ngontrak terus ya, beli rumah nyicil ini. Yang tidak pernah kita doakan saja Allah berikan. Saya yakin tadi pagi pada subuh di antara kita tidak berdoa, sore hari ini kita bisa duduk di tempat ini. Berdoa nggak Pak? Khusus ya Allah nanti sore saya ngaji. Ya, saya duduk di tempat ini. Kita nggak berdoa, tapi Allah berikan itu. Apalagi yang kita doakan. Oh saya doa tiap malam belum pernah terkabul. Doa tiap malam kok belum pernah diijabah. Bukan tidak diijabahnya Mas sekalian. Kalau kita bangun penghujung malam, sudah tahajud, sudah 4 rakaat duha kita, Al-Waqiah sudah kita baca setiap hari, zikir makturat pagi dan sore kita baca. Cuma kok keinginan kita belum terkabul, wallahi bukan Allah nggak sayang dengan kita. Bisa jadi Allah masih rindu dengan rintihan kita, air mata kita di penghujung malam terakhir. Tahu maksudnya Pak ya? Allah begitu cintanya, begitu kangennya kita, Allah suka itu. Sehingga doa kita masih ditunda. Aku masih rindu dengan doa hamba ini. Di saat orang-orang membenarkan selimutnya, hujan yang begitu deras, Masya Allah ada seorang bangun ya, jam 3, dia mandi, dia wudhu, dia lawan dingin, dia lawan perasaan malas, dia sholat malam, dia menangis. Kira-kira pengen gak demikian jemaah sekalian? Ada kalanya ya, dalam kitab Al-Hikam itu pernah dituliskan, ada saatnya kita ini harus menyendiri. Untuk apa? Merenungi perjalanan kita selama ini. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh. Ada kalanya mereka beruzlah, menyendiri. Mungkin kalau kita nggak perlu ke gunung, nggak perlu kemana-mana, kita ke masjid barangkali sebelum subuh lebih awal kita datang. Kita baca Quran, kita tutup sejenak Quran, kita tutup mata, kita merenung setengah jam atau 15 menit. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang anak,
sudah tak maksimal ke orang tua dan lain sebagainya. Ini kebiasaan orang-orang saleh. Mereka beruzlah, mereka menyendiri, mereka merenungi perjalanannya. Qanifitina azannya Allah. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah hadis Anas ini memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya kita mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita tidak ingin disakiti, maka kita tidak akan menyakiti orang lain. Kalau kita menginginkan kebaikan pun demikian, orang lain juga menginginkan kebaikan. Oleh karena itu, hadis ini menjadi perenungan buat kita bersama untuk selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya pribadi. Hibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.